Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Naiktias, NIM 2003030016, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan mereview buku pengantar Sosiologi sebagai UAS untuk mata kuliah pengantar Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, ataupun individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai krisis sosial, maka mulailah orang berpikir tentang sosiologis. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat laun melahirkan ilmu yang dinamakan sosiologi. Adapun beberapa faktor pendorongnya adalah karena semakin meningkatnya perhatian terhadap masyarakat serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Eropa. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dari kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Categories meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia, misalnya pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Unsur normatif kebudayaan terdiri dari unsur penilaian, yaitu baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Unsur perintah, yaitu boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Unsur kepercayaan, yaitu selamatan, upacara, ritual. Kebudayaan sebagai kognitif. Definisi mengenai kebudayaan mempunyai beragam arti, sama halnya dengan makna kebudayaan karena dipengaruhi oleh situasi yang belum ada dalam masyarakat yang berbeda. Kebudayaan sebagai sistem kognitif muncul akibat dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara seseorang berpikir terhadap suatu hal. Klasifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu norma agama, yaitu norma yang merupakan norma yang berasal dari Tuhan sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan memanipulasi isinya dan bersifat mutlak. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu seperti kepada ciri-ciri yang menonjol kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Kepada orang yang super diberikan atribut kepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Relativisme budaya adalah sebuah ide bahwa kepercayaan adat dan moralitas tidaklah absolut, namun bergantung pada budaya tertentu pada suatu tempat seseorang berasal. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok.
Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer yaitu keluarga dengan sifat emosional dan afektif, serta agen sekunder yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial. Agen-agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan atau sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya berjalan satu sama lain. Pola sosialisasi yaitu sosialisasi partisipatif, merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu interaksi menjadi pusat dari sebuah sosialisasi. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu hukuman berupa hukuman fisik. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk berpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Imitasi secara harafiah, imitasi berarti tiruan atau meniru. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Simpati adalah perasaan rasa hormat atau respek, belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Motivasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, kompetisi, kontravensi, pertentangan. Interaksionisme simbol. Teori interaksi simbol merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri pada perspektif yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Definisi situasi adalah konsep fundamental dalam interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh sosiolog Amerika Thomas. Ini melibatkan proposal tentang karakteristik situasi sosial, misalnya norma, nilai, otoritas, peran, dan mencari persetujuan dari orang lain dengan cara mendapat fasilitasi kohesi sosial dan tindakan sosial. Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain di sekitar. Dalam buku sosiologi, karya peran sosial diartikan sebagai aspek dinamis apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Status sosial dan peran sosial berbeda. Status sosial lebih mengacu pada aspek statis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat, sementara peran sosial lebih mengacu pada aspek dinamis dan fungsionalis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat. Konsep peranan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen kesan memiliki manfaat, yaitu orang yang menunjukkan manajemen kesan yang baik mendapat keuntungan dalam berbagai situasi. Macam-macam status. Yang pertama, ascribed status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Yang kedua, achieved status
adalah status sosial yang didapatkan seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh yang ketiga, asigne status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Kelas sosial adalah pengelompokan berdasarkan jenis status sosial seseorang. Hal ini dapat menunjukkan lapisan sosial yang ada yang biasa digunakan antara lain kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Macam-macam kelas sosial: kelas borjuis, kelas menengah, dan kelas proletar. Macam-macam stratifikasi. Stratifikasi sosial tertutup atau pelapisan sosial tertutup. Stratifikasi ini bersifat tetap atau tidak dapat berpindah ke tingkat yang lebih atas ataupun tingkat bawah. Satu-satunya cara untuk berada di posisi tersebut adalah melalui kelahiran. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Simbol status adalah tanda yang terlihat denotasi eksternal dari posisi sosial seseorang dan indikator status ekonomi atau sosial yang dirasakan. Banyak barang mewah sering dianggap sebagai simbol status. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Fungsi lembaga sosial di masyarakat adalah memberikan pedoman bersikap atau bertingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosiologi. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku serta tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Informal group adalah sekelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Syarat-syarat membership group: setiap orang secara fisik harus menjadi anggota kelompok tersebut dan dengan demikian maka anggota kelompok tersebut harus telah tercatat secara fisik dalam suatu kelompok sosial. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur, terjadi secara spontan. Sekian dan terima kasih.